Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini kami akan presentasi modul 11 tentang Switch Security Configuration. Yang pertama akan dibacakan oleh Eja Prasetyo, yang kedua saya sendiri Berry Sanjaya, dan yang ketiga Eduardo. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Eja Prasetyo. Pada Eja Prasetyo saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Ferry. Di sini yang pertama adalah ada pada poin 10.0.2, yaitu What will I learn in this module? Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Modul ini memiliki topik titel sebanyak 5 topik titel dan 5 topik objektif. Yang pertama di sini implement port security atau menerapkan keamanan port. Yang kedua, mitigate VLAN attacks atau mitigasi serangan VLAN. Yang ketiga, mitigate DHCP attacks. Yang keempat, mitigate ARP attacks. Yang kelima, mitigate STP attacks. Dengan tujuan yang pertama, implement port security to mitigate MAC address table attack, yaitu menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alamat MAC. Yang kedua, explain how to configure DTP and native VLAN to mitigate VLAN attack. Menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan VLAN asli untuk mengurangi serangan pada VLAN. Yang ketiga, explain how to configure DHCP snooping to mitigate DHCP attack, yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi DHCP snooping untuk mengurangi serangan DHCP. Yang keempat, explain how to configure ARP inspection to mitigate ARP attack. Menjelaskan cara mengkonfigurasi infeksi ARP untuk mengurangi serangan ARP. Yang kelima, explain how to configure portface and BPDU guard to mitigate STP attack, yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi portface dan BPDU guard untuk mengurangi serangan STP. Selanjutnya pada poin 11.1.1. Di sini ada secure unused ports atau layer 2 device are considered to be the weakest link in company's security infrastructure. Layer 2 attacks are some of the easiest for hackers to deploy, but these threats can also be mitigated with some common layer 2 solution. 11.1.1 ini menjelaskan cara untuk mengamankan port yang tidak digunakan. Perangkat layer 2 dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan layer 2 merupakan salah satu serangan yang paling mudah dilakukan oleh peretas. Tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi layer 2 yang umum. Semua port atau antarmuka switch harus diamankan sebelum switch digunakan untuk keperluan produksi. Cara cara mengamankan port tergantung pada fungsinya. Metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya, jika switch katalis 2960 memiliki 24 port dan ada 3 koneksi fast Ethernet yang digunakan, sebaiknya nonaktifkan 21 port yang tidak digunakan.
Arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan berikan perintah shutdown Cisco iOS. Jika port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Untuk mengkonfigurasi sejumlah port, gunakan perintah interface range. Contohnya seperti ini. Interface range, lalu ketik angka pertama dan angka terakhir. Misalnya, untuk memastikan port FA08 hingga FA204 pada S1. Perintahnya adalah sebagai berikut. Interface range FA0/8 spasi strip spasi 24 lalu shutdown. Untuk berikutnya pada poin 11.1.3 yaitu enable port security atau mengaktifkan keamanan port. Notice in the example the switch port security command was rejected. This is because port security can only be configured on manually configure access ports or manually configure trunk ports. By default, layer 2 switch ports are set to dynamic auto or trunking on. Therefore, in the example, the port is configured with the switch port mode access interface configuration command. Perhatikan pada contoh perintah switch port security ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual secara default. Port switch layer 2 diatur ke auto dinamis atau trunking aktif. Oleh karena itu, pada contoh port dikonfigurasi dengan perintah konfigurasi antarmuka switch port mode akses. Keamanan port trunk berada di luar cakupan modul ini. Contohnya sebagai berikut ini. Interface F0/1 lalu switch port security, tapi ditolak karena tidak memiliki akses. Lalu cara memberikan aksesnya adalah switch port mode akses, lalu switch port security, lalu yang terakhir N. Gunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk fast Ethernet 0/1. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, perhatikan bagaimana keamanan port diaktifkan. Status port adalah secure down, yang berarti tidak ada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Mode pelanggaran adalah shutdown dan jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Jika perangkat terhubung ke port, status port switch akan menampilkan secure up. Dan switch akan segera secara otomatis menampilkan atau menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini, tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Lalu berikutnya, pada 11.1.8, yaitu verify port security, atau memverifikasi keamanan port. After configuring port security on a switch, check its interface to verify that the port security is set correctly, and check to ensure that the static MAC address have been configured correctly. Setelah mengkonfigurasi keamanan port pada
switch, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port ditetapkan dengan benar, dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Port Security for All Interface, keamanan port untuk semua antarmuka. Untuk menampilkan baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Ferry Sanjaya. Untuk Ferry, dipersilahkan. Terima kasih aja Prasetyo. Selanjutnya di sini ada port security for all interface. Display for security setting for the switch. The for security command. Maksudnya adalah keamanan port untuk semua terbuka. Jadi untuk menampilkan pengaturan keamanan port switch gunakan perintah show interface ini. Nah, di bawah ini contoh menunjukkan bahwa hanya satu port yang dikonfigurasi dengan perintah switch port security. Contohnya ada port security for a specific interface. User the show for security interface command view detail for a specific interface. As shown previously in this example, maksudnya adalah keamanan port terbuka tertentu. Jadi kita menggunakan perintah show for security interface untuk melihat detail antarmuka tertentu seperti yang ditunjukkan contoh di bawah ini. Nah, selanjutnya ada verifikasi linear MAC address. Untuk verifikasi that MAC address are sticking to the configuration. So the show run command will show in the example for pass ethernet 0/19. Maksudnya adalah verifikasi alamat MAC address yang dipelajari. Nah, selanjutnya ada verifikasi secure MAC address atau verifikasi alamat MAC address yang aman. Nah, selanjutnya ada di 11.1.9. Titik 2.2. Step to mitigate 9 ping attack. User the following step to mitigate 9 ping attack. Step 1, disable DTP tracking. Negotiation on non-tracking ports by using the switch port mode address interface configuration command. Step 2, disable set for input then in unused VLAN. Step 3, manual enable the trunk link on tracking port by using the switch port on the trunk command. Step 4, disable DTP of ranking. Negotiation on tracking ports by using the switch port gets command. Step 5, set the native VLAN satu using switch port trunk native VLAN number command. Jadi di sini itu ada di 11.2.2 itu langkah-langkah untuk mengurangi serangkaian VLAN hopping. Jadi langkah yang pertama itu nonaktifkan negosiasi DTP auto trunking pada port non trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka atau akses mode switch port. Yang kedua itu nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Step ketiga, aktifkan tautan trunk secara manual pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port mode trunk. Langkah keempat atau step keempat, nonaktifkan negosiasi DTP auto trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port non negosiat. Langkah 5, tetapkan VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN number. Nah, selanjutnya di bawah ini contohnya.
Selanjutnya di 11.2.3 11.3.1 ada DHCP Attack Review. The goal of a DHCP Starvation Attack is to create a denial of service atau DOS for connecting client. DHCP Starvation Attack require an attack tool such as Gobbler. Recall the DHCP Starvation Attack can be effectively mitigated by using Fort security because Gobbler uses a unique source MAC address for each DHCP request sent. However, mitigation DHCP spoofing attack requires more protection. Gobbler can be configured to use the actual interface MAC address as the core Ethernet address. Maksudnya adalah tinjauan serangan DHCP. Sasaran serangan DHCP Starvation adalah untuk menciptakan denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP Starvation memerlukan alat serangan seperti Gobbler. Ingat bahwa serangan DHCP Starvation dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC address sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun, mitigasi serangan spoofing DHCP memerlukan perlindungan lebih. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tetapi menentukan alamat Ethernet yang berbeda akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC address sumber akan sah. Selanjutnya, 11.3.3 ada step to implement DHCP spoofing. Step 1, enable DHCP snooping by using the IP DHCP snooping global configuration command. Step 2, one truth tip 4, user the if DHCP snooping trust interface configuration command. Step 3, limit the number of DHCP discovery message that can be reserved bits per second on untrusted ports by using the IP DHCP snooping limit rate interface command configuration. Step 4, enable DHCP snooping by VLAN or by range of VLAN by using the IP DHCP snooping VLAN global configuration command. Jadi di 11.3.3 ini adalah langkah-langkah untuk menerapkan DHCP snooping. Jadi step yang pertama, aktifkan DHCP snooping dengan menggunakan perintah konfigurasi global yaitu IP DHCP snooping. Yang kedua, pada port terpercaya gunakan perintah konfigurasi antarmuka kepercayaan dengan komen antarmuka kepercayaan if DHCP snooping. Langkah ketiga atau step ketiga, batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka yaitu if DHCP snooping limit rate. Langkah keempat, aktifkan DHCP snooping berdasarkan VLAN atau berdasarkan rentan VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping VLAN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Pada Eduardo saya persilakan. Selanjutnya pada 11.4.1 itu ada dinamis ARP infection atau infeksi ARP dinamis. Dalam serangan ARP yang umum, pelaku ancaman dapat mengirimkan perintah ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat match pelaku ancaman dan alamat IP gateway default untuk mencegah shopping ARP dan keracunan ARP yang diakibatkannya. Switch harus memeriksa bahwa hanya permintaan
dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Setelah itu ada dynamics ARP infection atau DAI requestion DHCP snoping and help prevent ARP attacks by. Nah, ini infeksi ARP dynamics atau DAI merupakan pengingatan DHCP untuk membantu mencegah serangan ARP dengan uh, dengan 5 cara, yaitu yang pertama dengan tidak meneruskan perintah ARP yang tidak valid atau tidak perlu ke port lain dalam VLAN yang sama. Yang kedua, menyadap semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak terpercaya. Yang ketiga, memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk peningkatan IP ke mesh yang valid. Yang keempat itu membuang dan mencatat permintaan ARP yang berasal dari sumber yang tidak valid guna mencegah keracunan ARP. Nah, yang terakhir atau yang kelima, terjadi kesalahan saat menonaktifkan antarmuka jika jumlah DAI paket ARP yang dikonfigurasi terlampaui. Selanjutnya, pada titik 11.4.3 ada DAI configuration example. In the previous topology, suite 1 is connection to user on VLAN time. DAI will be configured to get against ARP solving and ARP poisoning attacks. As low in the example, the DHCP snoping is enabled because DAI request the DHCP snoping binding table to operate next. DHCP snoping and ARP inflection are enabled for the PCS on VLAN 9. The uplink port to the request port to the router is thrown and therefore is configured as trundered for DHCP snooping and ARP interface in question. Nah, ini menjelaskan tentang contoh konfigurasi DAI. Nah, pada topologi sebelumnya, switch 1 menghubungkan dua pengguna pada VLAN 10, DAI akan dikonfigurasi untuk mengurangi serangan ARP. Shopping adian ARP poisoning. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam contoh, DHCP snoping diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikatan DHCP snoping untuk beroperasi. Selanjutnya, DHCP snoping dan pemeriksaan ARP diaktifkan untuk PC pada VLAN 10. Port uplink ke router dipercaya dan oleh karena itu dikonfigurasi sebagai terpercaya DHCP snoping dan pemeriksaan ARP. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu ada IP DHCP snoping, setelah itu IP DHCP snoping VLAN 10, setelah itu IP ARP infection VLAN 10, setelah itu interface FA0/24, selanjutnya IP DHCP snoping throne, dan yang terakhir IP ARP interface throne. Selanjutnya ada they can also be configured to check for both destination or source mesh and IP address. Ini menjelaskan tentang DAI juga dapat
dikonfigurasi untuk memeriksa alamat mesh dan IP tujuan atau IP sumber. Nah, di sini ada 3 mesh. Yang pertama description mesh atau tujuan mesh, yaitu memeriksa alamat mesh tujuan pada header Ethernet terhadap alamat mesh target di badan ARP. Yang kedua, shore mesh, yaitu sumber mesh memeriksa alamat mesh sumber di header Ethernet terhadap alamat mesh pengirim di ARP. Setelah itu ada alamat IP, memeriksa badan ARP untuk alamat IP yang tidak valid dan tidak terduga, termasuk alamat 0.0.0.0 dan 255, 255 dan 255 dan semua alamat multicast IP. Nah, untuk perintah konfigurasi global IP, ARP inpatient valid digunakan untuk mengkonfigurasi DAI agar membuang paket ARP saat alamat IP tidak valid. Nah, perintah ini digunakan saat alamat mesh dalam badan paket ARP yang tidak cocok dengan alamat yang ditentukan dalam header Ethernet. Nah, perintah dalam contoh berikut ini bagaimana hanya satu perintah yang dapat dikonfigurasi. Oleh karena itu, memasukkan beberapa perintah IP ARP inspection valid akan menimpa perintah sebelumnya untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi. Nah, masukkan perintah tersebut baris print pada baris perintah. Seperti yang digambar selanjutnya. Ja, iniin dulu ja, sabar ja. Portfest and BPDU Guard atau konfigurasi BPDU Guard. Oh, recall that network attacks can manipulate the happening tree protocol STP to conduct an attacks by so swapping the root break and change the topology of a network to mitigate spanning tree protocol. Manipulation attacks use for pass and break protocol data unit BPDU Guard. Nah, pada 11.5.3 ini adalah konfigurasi BPDU Guard. Nah, meskipun port pass diaktifkan, antarmuka akan tetap mendengarkan BPDU. BPDU yang tidak diharapkan tidak mungkin tidak disengaja atau merupakan bagian dari upaya tidak sah untuk menambahkan switch ke jaringan. Setelah itu jika ada BPDU yang diterima pada port mengaktifkan BPDU Guard, port tersebut akan dimasuki ke dalam status nonaktif karena kesalahan. Ini berarti port tersebut dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui perintah global. Astaga, salah baca saja.
Lanjut Sabar, aja. Cak. Lanjut. 51 lanjut aja. Salah baca 51 saya. Semalam 11 11 53 yang saya baca. Ulang ya. Yang dari 51 aja. Dari Lima, lima 51 tiga aja. aja tuh. 53 aja. 53. Nah, Selanjutnya ada 11.5.3 yaitu konfigur BPDU Guard atau konfigurasi BPDU Guard. Oh. Event source for face is enabled. The interface will still listen for BPDU as unexpected BPDU might be accidental or part of unat horizon attempt to add a switch to the network. IP any BPDU are received on BPDU Guard enable for that for is port into error disable state. This means the port is shut down and must be manually enabled or automatis recovered to through the air disable recover cause BP2 BPDO BPDU Guard Global Command BPDU Guard can be enabled on a port by using the spanning tree BPD Guard enable interface konfigurasi command alternative use the spanning tree port files BPD Guard default global konfigurasi command to global enable BPDU Guard on all purpose enable for. Nah, ini maksudnya adalah meskipun port PS diaktifkan antarmuka akan tetap mendengarkan BPDU yang tidak diharapkan mungkin tidak sengaja atau merupakan bagian dari upaya tidak sah atau menambah switch ke jaringan. Nah, jika BPDU yang diterima pada port yang mengaktifkan BPDU Guard, port tersebut akan dimasukkan ke dalam status nonaktif karena kesalahan. Nah, meski ini berarti port tersebut dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui perintah global disable recover course BPD Guard. Nah, BPD Guard dapat diaktifkan secara port dengan menggunakan perintah spanning tree BPDU Guard enable interface configuration atau digunakan perintah spanning tree port face BPDU Guard default global configuration untuk mengaktifkan BPDU Guard secara global pada semua perintah yang mendukung port face. Nah, untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree, gunakan perintah show spanning tree summary dalam contoh port face default dan BPDU Guard keduanya diaktifkan secara status default untuk port yang dikonfigurasi sebagai mode akses. Nah, untuk konfigurasinya seperti di gambar ini. Selanjutnya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Fer, Fer. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hin.